Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Diah Nurafnia Amelia Fazri, Program Pendidikan Geografi 2019, NPM 1913 034012. Jadi di sini saya akan membacakan modul pembelajaran mengenai ekologi dan ekosistem, yaitu karya dari Bapak Dr. Suyud Warno Utomo MSI, Insinyur Sutriyono MS, Dr. Andes Reza Rizal MSI. Ini pada bab pertamanya yaitu mengenai pengertian ruang lingkup, ekologi, dan ekosistem. Pengertian ekologi yang A. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di daerah pedesaan, tentunya Anda sering melihat petani sedang mencangkul lahan, membajak, menanam, mengairi sawah, memupuk, dan kegiatan lainnya. Kegiatan petani ini sebetulnya telah dilakukan jauh beberapa abad yang lalu. Secara tidak langsung, mereka sudah mengetahui adanya hubungan antara tanaman dengan tanah, tanaman dengan air, tanaman dengan unsur hara, dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan petani tersebut sebenarnya sudah mengaplikasikan tentang ekologi. Jadi, aplikasi ekologi sebenarnya telah dilakukan oleh manusia jauh sebelum istilah ekologi itu sendiri diperkenalkan oleh para pakar ekologi. Para petani masa kini, manusia sudah banyak menerapkan prinsip-prinsip alami, yaitu untuk mendukung proses-proses ekologis yang baik. Pada zaman nenek moyang, petani bertani dengan cara masih sangat sederhana, tetapi pada saat ini telah menerapkan prinsip-prinsip ekologi, misalnya penggunaan pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompos, dan pupuk alam lainnya. Pada dasarnya, masyarakat petani sudah mengetahui bahwa dalam kotoran ternak, kompos, maupun daun-daunan yang mengandung hara yang diperlukan tanaman, sehingga dengan apa yang dilakukan oleh petani tersebut membantu proses ekologi, terutama dalam hubungan dengan perdauran dan siklus hara. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Kata ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikos dan logos. Aikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi semula ekologis artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Saat ini ekologi lebih dikenal dengan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Bahkan ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, orang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Beberapa para pakar biologis pada abad 18 dan 19 juga telah mempelajari bidang-bidang yang kemudian termasuk dalam ruang lingkup ekologi. Misalnya Anthony van Leeuwenhoek yang terkenal sebagai pioner penggunaan mikroskop, juga pioner dalam studi mengenai rantai makanan dan regulasi populasi. Bahkan jauh sebelumnya, Hippocrates, Aristoteles, dan para filsuf Yunani telah menulis beberapa materi yang sekarang termasuk dalam bidang ekologi. B. Ruang lingkup ekologi. Setiap ilmu memiliki batas-batas wilayah studi. Perlu dimaklumi bahwa batas-batas kerja suatu ilmu umumnya bertumpang tindih dengan batas-batas wilayah kerja dari ilmu ekologi. Untuk mempelajari gambaran yang cukup jelas tentang batas-batas wilayah kerja dari ilmu ekologi dapat kiranya dipergunakan konsep model dari Miller. Konsep tersebut beranggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun oleh berbagai komponen atau kesatuan. Dalam suatu ekosistem, satu atau sekelompok komponen tak dapat berdiri sendiri terlepas dari kelompok kesatuan lain. Dalam hal ini, kesatuan kelompok komponen pertama akan merupakan satuan kelompok kedua. Satuan kelompok komponen kedua akan menyusun satuan kelompok ketiga, demikian seterusnya. Atas dasar pemikiran itu, Miller menyusun konsep model atas ekosistem alam semesta. Konsep model dimaksud dapat dituangkan dalam bentuk grafik, yaitu ada makromolekul,
protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama, protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Membran merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Yang ketiga, jaringan adalah komponen sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Yang keempat, organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan. Sistem organ adalah kerja sama antara struktur dan fungsi yang harmonis seperti kerja sama antara mata dan telinga. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup atau makhluk hidup. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada satu daerah tertentu. Contohnya populasi rusa di Pulau Jawa. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Terus ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9.000 m di atas permukaan bumi. Beberapa meter di bawah permukaan tanah dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Batas-batas wilayah kerja antara ilmu ekologi dapat dilihat dari model. Yaitu studi ekologi tumbuhan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu autokologi dan sinekologi. Autokologi merupakan studi hubungan timbal balik suatu jenis organisme dengan lingkungannya yang pada umumnya bersifat eksperimental dan induktif. Kalau sinekologi merupakan studi dari kelompok organisme sebagai suatu kesatuan yang lebih bersifat filosofis, deduktif, dan umumnya deskriptif. Contoh studi autokologi adalah ekologi tikus yang diberi perlakuan tertentu, misalnya sebagai ruang geraknya terbatas, sebagian yang lain ruang geraknya bebas. Lalu diukur perkembangan otaknya setelah waktu tertentu dan dibandingkan satu sama lain. Contoh studi sinekologi adalah ekologi hujan tropis yang mengkaji berbagai jenis tumbuhan yang ada. Populasi masing-masing jenis, kerapatan persatuan luas, fungsi berbagai tumbuhan yang ada, kondisi hutan atau tingkat kerusakan, hubungannya dengan tanah, air, atau komponen fisik lainnya. Mengacu pada kedua tersebut, jelaskan kedua pendekatan sangat berbeda. C. Kedudukan dan perkembangan ekologi. Sebagai bagian dari biologi, ekologi merupakan bagian dasar. Ekologi sejajar dengan bagian dasar yang lain, misalnya biologi molekuler, biologi perkembangan, genetika, fisiologi, dan morfologi. Ekologi mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ekologi mempengaruhi ilmu yang lain, demikian juga perkembangan ilmu yang lain mempengaruhi ekologi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ekologi berasal dari kata eikos yang artinya rumah dan logos artinya ilmu. Secara harfiah, ilmu ekologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tata rumah atau tata rumah tangga manusia. Lambat laun, bidang ilmu penelitian ekologi tidak terbatas pada manusia dan lingkungannya, tetapi penelitian juga meluas sampai pada penelitian atas semua jasad hidup dan lingkungannya. Ilmu ekologi dalam menganalisis tata lingkungan mempergunakan konsep model lingkaran. Lingkaran yang melukiskan proses rumah tangga lingkungan lazim dikenal dengan nama lingkaran energi, materi, dan informasi. Proses tersebut dikenal dengan dua golongan, yaitu satu golongan produsen, dua golongan konsumen termasuk jasad hidup mengurai. Selama proses aliran energi dan materi tidak terganggu, selama itu pula tata lingkungan hidup dalam keseimbangan ekologis. Corak pertumbuhan dan perkembangan ilmu ekologi. Seorang ahli ilmu hayat pencipta ilmu ekologi bernama Haskell
1866 mengemukakan bahwa ilmu ekologi tergolong dalam disiplin biologi, karena ilmu ekologi mempelajari persyaratan biologis bagi jasad dan makhluk hidup dalam lingkungannya. Justru dari kalangan para ahli biologi, ilmu ekologi tidak mendapatkan perhatian secara layak. Dan beberapa ahli mengembangkan ilmu ekologi, diantaranya adalah ahli dalam bidang geografi, fisik, dan biografi. Ilmu ekologi pada awalnya merupakan suatu pengetahuan umum dan hanya mempelajari hubungan lingkungan secara individual atas dasar fisiologi. Pada waktu itu, para cendekiawan khususnya dari kalangan ilmu alam kurang menaruh perhatiannya pada berbagai ilmu yang bersifatnya umum, tetapi orang-orang lebih banyak mengarahkan perkembangan ilmu-ilmu ke arah spesialisasi. Walaupun perhatian orang terhadap ilmu ekologi jika dibandingkan dengan ilmu lain, terutama ekonomi dan politik, kurang memadai. Namun ekologi terus berkembang, sebagai bukti bahwa ilmu ekologi dapat terus berkembang dan menyelebarkan sayapnya ke bidang-bidang lain seperti botani dan zoologi. Belakangan ini, kebijakan pemerintah dan berbagai organisasi lain dalam perlindungan alam dan lingkungan pemukiman, serta pemeliharaan dan pelestarian lingkungan didasarkan atas hasil penelitian dan ajaran ilmu ekologi. Sebagai langkah lebih lanjut dari ilmu ekologi, yang patut disinggung adalah diperkenalkannya ekologi landscape. Perhatian orang terhadap ilmu ekologi yang pada mulanya kurang, secara mendadak berubah. Perubahan sikap para cendekiawan pada politisi atas ilmu ekologi terjadi setelah dunia dilanda krisis lingkungan hidup manusia. Pada dasawarsa 1970-an, setelah diadakannya konferensi PBB tentang lingkungan hidup, Stockholm 1972, perhatian cendekiawan, politisi, dan pemerintah dari negara-negara maju dan negara berkembang terhadap permasalahan lingkungan hidup berubah, termasuk dalam dunia ilmu pengetahuan dan penelitian lingkungan. Salah satu resolusi yang dihasilkan oleh konferensi Stockholm adalah didirikannya badan khusus dalam PBB yang memperoleh tugas untuk mengurus permasalahan lingkungan. Nama badan itu adalah UNEP, United National Environmental Program, yang berkedudukan di bawah Nairobi, Kenya. Pada setiap tanggal 5 Juni, yaitu hari pembukaan konferensi di Stockholm, oleh banyak negara, termasuk di Indonesia, dijadikan sebagai Hari Lingkungan Hidup untuk memperingati dunia atas bahaya yang terus-menerus mengancam lingkungan hidup kita. Hal tersebut merupakan wujud dari perkembangan ilmu ekologi. Sementara itu, para pakar ekologi yang awalnya mempelajari ekologi berawal dari geografi tumbuhan dan berkembang ke aspek lain, yaitu komunitas tumbuhan yang kemudian berkembang menjadi ekologi komunitas. Pada waktu yang hampir bersamaan juga berkembang sebagai studi mengenai dinamika populasi atau ekologi populasi. Studi ini kemudian berkembang menjadi ekologi perilaku. Perkembangan ini tentunya akan terus berlanjut sejalan dengan berjalannya waktu. Hingga beberapa tahun, dinamika populasi dan ekologi komunitas menjadi perhatian besar bagi para pakar ekologi. Dengan adanya perhatian yang besar terhadap berbagai faktor fisik lingkungan, kemudian timbul beberapa cabang ekologi seperti ekoklimatologi, fisiokologi, dan ekoenergetika. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ekologi adalah bagian dari biologi, tetapi ekologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu lain seperti ilmu fisika, kimia, serta ilmu bumi dan antariksa. Ilmu fisika berperan penting dalam ekologi karena berbagai faktor fisik seperti suhu, kelembapan, cahaya, hujan, dan faktor fisik lainnya banyak terkait dalam studi ekologi. Ilmu kimia menduduki peran penting dalam ekologi karena proses kimia merupakan proses yang mendukung studi ekologi. Misalnya, siklus CPNK merupakan bagian penting dari ekologi. Ekologi modern memusatkan perhatian pada konsep ekosistem. Konsep ini menyangkut beberapa asas dasar yang nanti akan diuraikan pada kegiatan belajar atau modul-modul berikutnya. Penggunaan konsep ekosistem menuju kepada pendekatan baru, yaitu pendekatan sistem, pendekatan
Pendekatan ini meliputi penggunaan model-model matematika yang antara lain digunakan untuk menjelaskan secara lebih sederhana suatu ekosistem atau dapat pula untuk meramal atau menduga perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bahkan dalam perencanaan pembangunan dapat diperkirakan dampak-dampak yang akan terjadi pada suatu ekosistem sehingga dapat direncanakan pula bagaimana mengeliminir dampak negatif yang akan terjadi. Nah, jadi itu. Terus di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan yang sudah saya buat. Yang pertama, aplikasi dari ekologi sudah dilakukan oleh petani jauh sebelum istilah ekologi diperkenalkan. Istilah ekologi mulai diperkenalkan pada tahun 1866 oleh Ernst Haeckel. Ekologi berasal dari kata bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Ekologi sering juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Bahkan ada yang mengatakan ilmu yang mempelajari rumah tangganya makhluk hidup. Studi dalam bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup ekologi telah dilakukan oleh pakar-pakar. Yang kedua, ekologi merupakan cabang biologi dan merupakan bagian dasar dari biologi. Ruang lingkup ekologi meliputi populasi, komunitas, ekosistem, hingga biosfer. Studi-studi ekologi dikelompokkan ke dalam autoekologi dan sinekologi. Yang ketiga, ekologi berkembang seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ekologi tak lepas dari perkembangan ilmu yang lain. Misalnya, perkembangan ilmu komputer sangat membantu perkembangan ekologi. Penggunaan model-model matematika dan ekologi dalam ekologi misalnya tidak lepas dari perkembangan matematika dan ilmu komputer. Nah, kegiatan belajar yang kedua yaitu ekosistem. A. Pengertian dan definisi ekosistem. Dalam ekosistem, organisme yang ada selalu berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungannya. Interaksi timbal balik ini membentuk suatu ekosistem yang kemudian kita kenal sebagai ekologi atau ekosistem. Dengan kata lain, ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik makhluk hidup maupun abiotik non-makhluk hidup. Sebagai suatu sistem di dalam suatu ekosistem selalu dijumpai proses interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Antara lain dapat berupa adanya aliran energi rantai makanan, siklus biogeokimiawi, perkembangan, dan pengendalian. Ekosistem juga didefinisikan sebagai suatu satuan lingkungan yang melibatkan unsur-unsur biotik dan faktor-faktor fisik serta kimia yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Gatra yang dapat digunakan sebagai ciri keseutuhan ekosistem adalah energetika atau taraf trofi atau makanan, produsen, konsumen, dan redusen. Pendauran hara, peran pelaksana taraf trofi, dan produktivitas hasil keseluruhan sistem. Jika dilihat di komponen biotanya, jenis yang dapat hidup dalam ekosistem ditentukan oleh hubungannya dengan jenis lain yang tinggal dalam ekosistem tersebut. Selain itu, dengan keberadaannya ditentukan juga oleh keseluruhan jenis faktor fisik serta kimia yang menyusun ekosistem tersebut. Berbagai konsep ekosistem pada dasarnya sudah mulai dirintis oleh beberapa pakar ekologi pada tahun 1877 oleh Carl Moebius dari Jerman yang menggunakan istilah biokeonosis. Kemudian pada tahun 1887, S.A. Forbes Amerika menggunakan istilah mikrokosmos. Di Rusia pada mulanya lebih banyak digunakan istilah biokonosis ataupun geobiokonosis. Istilah ekosistem mula-mula diperkenalkan oleh seorang pakar ekologi dari Inggris yaitu A.G. Tinsley pada tahun 1935, yang akhirnya istilah ekosistem lebih banyak digunakan dan dapat diterima secara luas sampai sekarang. B. Struktur ekosistem. Bila kita memasuki suatu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, akan dijumpai adanya dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem. Kedua macam komponen biotik tersebut adalah autotrofik dan heterotrofik. Autotrofik terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan energi makanan dari bahan organik dengan proses fotosintesis maupun
Komosintesis. Organisme ini tergolong mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Organisme ini sering disebut produsen. Yang kedua, heterotrofik, yaitu terdiri atas organisme yang mengubah atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Organisme ini termasuk golongan konsumen, baik makrokonsumen maupun mikrokonsumen. Secara struktural, ekosistem mempunyai 6 komponen berikut, yaitu bahan anorganik, yang kedua bahan organik, yang ketiga kondisi iklim, yang keempat produsen, yang kelima makrokonsumen, dan yang keenam mikrokonsumen. Mereka inilah yang memecah materi organik yang merupakan sampah dan bangkai, menguraikannya sehingga terurai menjadi unsur-unsurnya atau bahan anorganik. Kelompok ini juga disebut sebagai organisme pengurai atau dekomposer. Komponen 1, 2, dan 3 merupakan komponen abiotik atau non-biotik atau komponen yang tidak hidup, sedangkan komponen 4, 5, dan 6 merupakan komponen yang hidup atau komponen biotik. Serta secara fungsional, ekosistem dapat dipelajari menurut 6 proses yang berlangsung di dalamnya, yaitu yang pertama lintasan atau aliran energi, yang kedua rantai makanan, yang ketiga pola keragaman berdasar waktu dan ruang, yang keempat daur ulang siklus atau biogeokimiawi, yang kelima perkembangan dan evolusi, yang keenam pengendalian atau sibernetika. Konsep-konsep ekosistem merupakan konsep yang luas yang merupakan konsep dasar dalam ekologi. Konsep ini menekankan pada hubungan timbal balik dan saling terkaitan antara organisme hidup dan lingkungannya yang tidak hidup. Setiap ekosistem di dunia ini mempunyai struktur umum yang sama, yaitu adanya 6 komponen seperti tersebut di atas dan adanya interaksi antara komponen-komponen tersebut. Jadi baik itu ekosistem alami, daratan, perairan maupun ekosistem buatan, pertanian, perkebunan, semuanya mempunyai kesamaan. Seiring terjadi bahwa proses autotrofik dan heterotrofik serta organisme yang bertanggung jawab atas berbagai proses tersebut terpisah secara tidak sempurna, baik menurut ruang maupun waktu. Adanya pemisah tersebut juga dapat dilihat pada ekosistem perairan. Pada ekosistem perairan, lapisan permukaan yang dapat ditembus oleh sinar matahari merupakan lapisan autotrofik. Dalam lapisan ini, proses autotrofik adalah dominan. Lapisan perairan di bawahnya tidak terhembus sinar matahari merupakan lapisan heterotrofik. Di dalam lapisan ini berlangsung proses heterotrofik. Dengan adanya pemisah berdasarkan ruang dan waktu tersebut, lintasan energi juga dibedakan menjadi dua, yaitu lintasan merumput dan lintasan detritus organik. Yang pertama itu meliputi proses melalui konsumsi langsung terhadap tumbuhan hidup atau bagian tumbuhan hidup maupun organisme hidup yang lainnya. Kalau lintasan detritus organik itu meliputi akumulasi dan penguraian sampah serta bangkai. Pada umumnya, komponen abiotik merupakan pengendali organisme dalam melaksanakan peranannya di dalam ekosistem. Bahan-bahan anorganik sangat diperlukan oleh produsen untuk hidupnya. Bahan-bahan ini juga merupakan penyusun dari tubuh organisme. Demikian juga bahan organik sangat diperlukan oleh konsumen, makro maupun mikrokonsumen, sebagai sumber makanan. Produsen dengan proses fotosintesis adalah merupakan komponen penghasil energi kimia atau makanan. Merekalah yang menghasilkan energi makanan yang nantinya juga digunakan untuk konsumen. Kemudian komponen mikrokonsumen atau pengurai bertanggung jawab untuk mengembalikan berbagai unsur kimia ke alam tanah, sehingga nantinya dapat digunakan oleh produsen dan keberadaan ekosistem akan terjamin. Bila mana peran setiap komponen tersebut tidak dapat berjalan, kelangsungan ekosistem akan terancam. Demikian pula apabila peran tersebut berjalan pada kecepatan yang tidak semestinya, misalnya tersendat, keseimbangan di dalam ekosistem akan mudah terganggu. Yang C, tipe ekosistem. Dalam mengenal beberapa tipe ekosistem, pada umumnya digunakan ciri komunitas yang paling menonjol. Untuk ekosistem daratan biasanya digunakan komunitas tumbuhan atau vegetasinya, karena wujud vegetasi merupakan pencerminan penampakan luar interaksi antara tumbuhan, hewan, dan lingkungan. Pada dasarnya Indonesia terdapat 4 kelompok ekosistem utama. Yang pertama itu ekosistem bahari, yang kedua ekosistem darat alami, yang ketiga ekosistem suksesi, dan yang terakhir ekosistem buatan. Kelompok ekosistem bahari
dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem yang lebih kecil lagi, yaitu ekosistem laut dalam pesisir pantai pasir dangkal, terumbu karang, pantai batu, pantai lumpur. Dalam setiap ekosistem pada ekosistem bahari, ada perbedaan dalam komponen penyusunnya, baik biotik maupun abiotik. Pada ekosistem darat alami di Indonesia terdapat 3 bentuk vegetasi utama, yaitu vegetasi pamah, yang kedua vegetasi pegunungan, yang ketiga vegetasi monsun. Vegetasi pamah merupakan bagian terbesar hutan dan mencakup kawasan yang paling luas di Indonesia. Kalau vegetasi pegunungan sangat beraneka ragam dan sering menunjukkan permintaan yang jelas sesuai dengan permintaan flora yang berlaku untuk semua kawasan tropik. Terus vegetasi monsun terdapat di daerah yang beriklim kering musim dan evapotranspirasi melebihi curah hujan yang umumnya kurang dari 1.500 mm per tahun. Yang ketiga, ekosistem suksesi adalah ekosistem yang berkembang setelah terjadi perusakan terhadap ekosistem alami yang terjadi karena peristiwa alami maupun karena kegiatan manusia atau bila ekosistem buatan tidak dirawat. Ekosistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem suksesi primer dan suksesi sekunder. Kalau ekosistem suksesi primer berkembang pada substrat baru seperti permukaan tanah terbuka yang ditinggalkan tanah longsor atau pemapasan tanah untuk penambangan atau pembuatan jalan. Kalau ekosistem suksesi sekunder yaitu berkembang setelah ekosistem alami rusak total, tetapi tidak terbentuk substrat baru yang diakibatkan khususnya oleh kegiatan manusia seperti penebangan hutan sehabis-habisnya dan pembakaran. Yang keempat, kelompok ekosistem buatan, yaitu di samping ekosistem alam ada ekosistem buatan manusia seperti danau, hutan, tanaman, dan agroekosistem, yaitu sawah tada hujan, sawah irigasi, sawah surjan, sawah rawa, sawah pasang surut, kebun pekarangan, kolam, dan lain-lain. Sebagai gambaran dari ekosistem buatan akan diuraikan mengenai ekosistem kolam dan ekosistem padang rumput. D. Contoh ekosistem. Yang pertama, ekosistem kolam. Kolam merupakan salah satu contoh ekosistem yang sederhana sehingga mudah dipelajari dan sangat sesuai untuk diperkenalkan pada pemula. Meskipun sederhana dan mudah dipelajari, kolam merupakan ekosistem yang sempurna, lengkap dengan ke-6 komponen serta proses-prosesnya. Dalam kolam dapat kita amati komponen-komponen sebagai berikut, yaitu komponen abiotik, meliputi materi anorganik dan organik yang berlarut dalam air, yaitu CO2, O2, Ca, dan N, garam-garam fosfat, asam amino, materi humus, dan lain-lain. Terus yang ada produsen. Produsen di dalam kolam itu meliputi tumbuhan berakar atau mengapung. Yang kedua, fitoplankton atau biasanya algae, merupakan produsen utama di perairan. Yang ketiga ada makrokonsumen yang terdiri dari beberapa jenis hewan, misalnya larva, serangga, krustacea atau udang-udangan, dan ikan. Yang keempat ada saprotrof atau organisme pengurai atau mikrokonsumen. Saprotrof terdiri dari bakteri akuatik, flagellata, dan fungi. Mereka terutama terdapat di permukaan sedimen di dasar kolam. Yang kedua, ekosistem padang rumput. Kalau kolam merupakan contoh ekosistem perairan, maka padang rumput merupakan contoh ekosistem daratan. Salah satu perbedaannya yang mencolok antara ekosistem perairan dan daratan adalah pada produsen. Di perairan, produsen utamanya adalah fitoplankton berukuran mikroskopik. Produsen di perairan adalah tumbuhan air yang tubuhnya kecil, lemah, tanpa jaringan penguat sehingga biomasanya kecil. Di daratan dijumpai produsen dengan tubuh yang besar, bahkan berupa pohon yang besar dengan jaringan penguat yang kokoh sehingga biomasanya besar. Pada ekosistem padang rumput dijumpai komponen-komponen ekosistem sebagai berikut, yaitu produsen. Pada ekosistem padang rumput dapat dijumpai adanya produsen seperti rumput herba yang semuanya tumbuh berakar. Yang kedua, makrokonsumen yang ada pada ekosistem padang rumput antara lain serangga, lebah, cacing, burung, dan mamalia. Yang ketiga, mikrokonsumen pada ekosistem padang rumput terutama bakteri dan fungi. Yang keempat, komponen abiotik yang ada pada padang rumput, misalnya air, udara, tanah, dan kandungan serta hara
teori organik. Dengan membandingkan kedua ekosistem tersebut, kalau menurut pandang rumput jelas bahwa meskipun penyusun masing-masing komponen ekosistem berbeda, tetapi perannya mereka sebagai komponen ekosistem tetap sama. Yang daerah aliran sungai atau das. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik tersebut sangat erat sehingga sebenarnya makhluk hidup dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya merupakan satu kesatuan sistem yang disebut ekosistem. Jadi tidak lain suatu ekosistem adalah sistem ekologi. Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja sama dan membentuk sistem yang membentuk suatu kesatuan dari setiap sistem mempunyai sifat-sifat yang khas. Daerah aliran sungai atau das dapatlah dianggap sebagai suatu ekosistem dengan batas-batas alam. Suatu das dibatasi oleh das yang lain oleh punggung-punggung gunung. Batas tersebut itu dapat dengan mudah dilihat. Semula air pada lereng sebelah pada gunung akan mempengaruhi sungai yang pertama, sedangkan aktivitasnya pada lereng sebelah akan mempengaruhi sungai yang kedua. Kedua das tersebut akan mempengaruhi sungai yang mempengaruhi oleh aktivitas manusia yang ada di sekitarnya. Di samping itu, ekosistem das yang satu akan dipengaruhi oleh das yang lain di sekitarnya. Adanya ekosistem buatan manusia dengan batasan wilayah ekonomi dan wilayah administrasi menjadikan ekosistem das menjadi terpecah dengan luasan yang lebih sempit. Ekosistem das seharusnya dibatasi oleh batas ekologis dan bukan batas wilayah administratif, sehingga pengolahan harus secara terpadu. Misalnya pengolahan das Ciliwung, pengolahan yang tidak menyeluruh dan terpadu oleh komponen yang terlibat menjadikan yang tidak menyeluruh dan menjadikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh banjir dan di bagian hilir. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di daerah hulu akan dirasakan dampaknya di daerah hilir. Sungai, waduk, ataupun danau merupakan ekosistem tersendiri, tetapi metabolisnya atau proses yang berlangsung di dalamnya serta kestabilannya dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh masukan energi cahaya matahari serta memasukkan matahari dalam daerah sekelilingnya. Daerah sekeliling ini disebut daerah aliran sungai atau das. Laju masukkan air maupun materi dari das akan menentukan proses metabolisme dalam waduk atau danau dan bahkan menentukan umur ekosistem tersebut. Konsep ekosistem menempati kedudukan yang sentral dalam ekologi sebagaimana sistem yang lain di mana ekosistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi merupakan suatu kesatuan. Oleh karena sifat ekosistem yang merupakan satu kesatuan itu, maka setiap unsur alam seperti danau, hutan, atau sebuah bukit merupakan unsur buatan manusia, misalnya sawah atau kolam dalam das termasuk dalam ekosistem das. Hal tersebut mempunyai implikasi bahwa setiap aktivitas kita di daerah itu harus direncanakan dan harus dipertimbangkan unsur-unsur dalam ekosistem itu, karena aktivitas kita mempengaruhi dan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam ekosistem tersebut. Yang F yaitu homeostasis ekosistem. Setiap ekosistem mampu menjaga dan mengendalikan dirinya sendiri dari gangguan yang berasal dari luar, termasuk komponen-komponen biotik maupun abiotik yang ada di dalamnya. Ekosistem mempunyai kemampuan untuk menangkal berbagai perubahan ataupun gangguan yang dialaminya sehingga terjagalah keseimbangan yang ada di dalamnya. Keseimbangan ekosistem disebut homeostasis ekosistem. Mekanisme homeostasis ini sangat rumit dan menyangkut banyak faktor serta mekanisme termasuk di dalamnya adalah mekanisme penyimpanan bahan atau materi, pelepasan unsur hara, pertumbuhan populasi, produksi, dan penguraian atau dekomposisi. Sebagai contoh yang diberikan gambaran mengenai perilaku manusia terhadap alam yaitu sebagai berikut. 1. Kasus penebangan hutan. Yang kedua, pembuangan limbah dan penggunaan zat-zat kimia. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap ekosistem yang sudah melebihi batas kemampuan ekosistem itu sendiri. Berbagai bencana lingkungan sudah terjadi di mana-mana. Berbagai macam industri, mulai dari industri rumah tangga sampai industri besar, telah tumbuh dengan pesat dan baik kuantitas maupun macamnya. Hal ini jelas dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, misalnya pencemaran air, udara, dan tanah. Penggunaan berbagai bahan beracun seperti
insektisida, herbisida, fungisida, dan pupuk buatan menimbulkan pencemaran air dan tanah yang berdampak negatif pada organisme dan makhluk hidup di sekitarnya. Sarana transportasi yang kian meningkat merupakan kendaraan bermotor juga menambah kadar pencemaran udara yang menyebabkan kerusakan ekosistem di atmosfer. Aktivitas manusia yang tidak arif terhadap lingkungan sudah terjadi di hampir semua bagian bumi. Sebagai dampaknya akan berbalik pada semua makhluk hidup di permukaan bumi dan mengancam kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia. Jadi di sini kesimpulannya adalah kesimpulan yang sudah saya buat. Yang pertama, istilah ekosistem mulanya diperkenalkan oleh A.G. Tinsley pada tahun 1935. Sebelumnya telah digunakan istilah lain yaitu biokonosis dan mikrokosmos. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi interdependensi organisme hidup dengan lingkungan mereka. Setiap ekosistem memiliki 6 komponen yaitu produsen, makrokonsumen, mikrokonsumen, bahan organik, dan kisaran iklim. Perbedaan antar ekosistem hanya pada unsur-unsur penyusun masing-masing komponen tersebut. Masing-masing komponen ekosistem mempunyai peranan dan mereka saling terkait dalam melaksanakan proses-proses dalam ekosistem. Proses-proses dalam ekosistem meliputi aliran energi, rantai makanan, keanekaragaman, siklus materi, perkembangan, dan pengendalian. Yang ketiga, daerah aliran sungai dari suatu badan air akan menentukan stabilitas dan proses metabolisme yang berlangsung di dalam badan air yang bersangkutan. Pengolahan badan air harus menyertakan pengolahan daerah aliran sungai. Yang terakhir, setiap ekosistem mampu mengendalikan dirinya sendiri dan mampu menangkal setiap gangguan terhadapnya. Kemampuan ini disebut homeostatis, tetapi kemampuan ini ada batasnya. Bila mana batas kemampuan tersebut dilampaui, ekosistem akan mengalami gangguan. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu bentuk gangguan ekosistem akibat terlampauinya kemampuan homeostatis. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.